Di situ dia tobat? Enggak, tambah parah, Rek. Justru part setelah suaminya Elizabeth Bathory ini meninggal, ini yang paling mengerikan. Halo Re, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Oke Re, karena aku lama gak upload video panjang, hari ini aku mau bahas yang bikin emosi biar makin semangat ya buat kontennya. Hari ini aku mau bahas Elizabeth Bathory, yaitu seorang bangsawan wanita paling kejam di dunia. Nah, orang ini ya, Rek, saking kejamnya sampai-sampai dia ini dinobatkan dalam Guinness World Book of Records sebagai wanita dengan korban terbanyak di dunia. Ya bayangin aja, Rek, dalam waktu 25 tahun saja dia sudah menghabisi nyawa 612 orang. Nah, gimana itu ceritanya? Langsung aja yuk cus kita bahas. Jadi Rek, Elizabeth Bathory ini lahir pada 7 Agustus 1560 yang merupakan anak keturunan seorang bangsawan. Ayah dan ibunya ini ya berasal dari keluarga terpandang di Hungaria. Keduanya ini merupakan keturunan dari klan keluarga Bathory. Ya, jadi orang tua Elizabeth ini satu keturunan yang sama, Rek. Mereka ini menjalani hubungan pernikahan sedara. Jangan kaget ya, Rek. Perkawinan sedara pada era abad ke-16 ini umum dilakukan untuk menjaga kemurnian darah kebangsawanan yang dikala itu memang menjadi prioritas utama. Nah, inilah kenapa ya, Rek, di saat Elizabeth ini lahir, dia ini sudah mengalami kejang-kejang atau epilepsi. Ini diakibatkan pernikahan sedara orang tuanya. Nah, pada saat itu ya, Rek, penderita epilepsi ini dipercaya bisa sembuh dengan menaruh darah orang yang tidak terkena epilepsi ke bibir atau juga dicampur ke makanan ke penderita epilepsi. Nah, dari sini timbullah spekulasi yang mengatakan mungkin Elizabeth ini sebanyak itu untuk nyembuhin epilepsinya. Mungkin ya, Rek, karena pada endingnya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa? Nanti aku ceritain, aku lanjutin dulu ya. Nah, selain epilepsi ya, Rek, Elizabeth Bathory ini diketahui juga memiliki gangguan bipolar, yaitu perubahan mood yang sangat ekstrim. Elizabeth ini ya, Rek, seringkali itu berubah-ubah perasaannya. Tiba-tiba gembira, terus berapa lama kemudian itu tiba-tiba marah, dan sebaliknya kayak gitu. Nah, ketidakstabilan pribadi Elizabeth ini ya, Rek, bertambah serius karena ditunjang juga oleh pola pengasuhan yang keliru dari orang tuanya. Contohnya aja ya, Rek, saat Elizabeth ini berusia 6 tahun, Elizabeth ini pernah melihat tontonan yang sangat sadis, di mana ia ini menyaksikan langsung hukuman 6 tahun udah nyaksiin gimana nggak kena mental coba ya. Dan ditambah lagi ya, Rek, Elizabeth ini harus berada di lingkungan keluarga yang cukup mengerikan. Ya, alih-alih patut menjadi panutan rakyat ya, Rek, tak semua anggota keluarga Bathory ini berperilaku membanggakan. Di balik nama besarnya, keluarga besar Bathory ini juga menyimpan sisi kegilaan yang cukup meresahkan. Salah satu paman Elizabeth Bathory adalah penganut satanisme, yaitu semacam penyembahan setan gitu, Rek. Sementara itu, seorang sepupu Elizabeth Bathory juga memiliki kelainan jiwa dan memiliki hobi menyimpang. Ya, seperti kerap melakukan kejahatan. Nah, saat usia 11 tahun ya, Rek, Elizabeth Bathory ini dijodohkan dengan Conference Nadasdi, yaitu seorang keturunan bangsawan juga. Dan akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei 1575. Walaupun mereka ini sama-sama keluarga bangsawan ya, Rek, tapi derajat keluarga Elizabeth Bathory ini lebih tinggi dari suaminya. Jadi Elizabeth ini nggak pakai nama Nadasdi sebagai nama keluarga. Jadi tetap Elizabeth Bathory, bukan Elizabeth Nadasdi. Namun nih, justru suaminya nih yang lebih berambisi mencantumkan nama Bathory. Jadi alhasil ya namanya Conference Nadasdi Bathory. Ya ini udah wajar lah, Rek. Karena memang dari awal pernikahan mereka ini dilandasi juga kepentingan politik. Nah, dari pernikahan tersebut ya, Rek, Elizabeth ini memperoleh mahar pernikahan berupa istana megah yang bernama Kastil Catsteach yang berdiri kokoh menjulang di atas bukit. Kemudian pasangan bangsawan ini pun melewati kehidupan pernikahannya.
Namun sayang, mereka ini lebih sering melakukan hubungan LDR, hubungan jarak jauh. Ferenc Nadasdy Báthory ini merupakan seorang petarung sejati yang terobsesi dengan peperangan dan sangat berhasrat banget dengan nama besar. Setelah menikah ya, bukannya bermesra-mesraan dengan Elizabeth Báthory, justru dia ini hanya berkonsentrasi untuk mengkampanyekan dirinya sebagai pahlawan Hungaria. Ya, dengan alasan tersebut ya, Nadasdy ini seringkali meninggalkan Elizabeth Báthory. Nah, singkat cerita, setelah memasuki usia pernikahan 10 tahun, mereka akhirnya dikaruniai anak pertama yang lahir di tahun 1585 yang mereka beri nama Anna Nadasdy. Saking seringnya ditinggal suaminya sampai 10 tahun loh baru punya anak. Namun meskipun begitu, dari pernikahannya dengan Nadasdy, Elizabeth ini melahirkan setidaknya 5 anak. Dan kemudian ya, pada tanggal 4 Januari 1604, Ferenc Nadasdy Báthory ini meninggal dunia di usianya yang ke-41 tahun. Tidak diketahui pasti ya apa yang menyebabkan kematiannya ini. Namun memang sebelumnya dia ini pernah mengidap infeksi parah pada kakinya akibat luka setelah berperang yang bertahun-tahun ini tidak ditangani dengan serius. Ferenc Nadasdy Báthory ini ya juga sempat menderita lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidur di tahun-tahun terakhirnya hingga ajal menjemput. Nah, setelah Ferenc Nadasdy ini meninggal ya, seluruh harta kekayaannya ini jatuh ke ahli warisnya, yaitu Elizabeth Báthory dan kelima anaknya. Dan Ferenc Nadasdy pun dimakamkan di pemakaman keluarganya. Nah, selesai tuh cerita suaminya. Lah terus mana kisah kejamnya Elizabeth Báthory, Mbak? Sabar jadi ternyata ya selama suaminya Elizabeth ini pergi berperang yang dia sering LDR itu ya, disitulah dia beraksi. Nah, cerita ini diawali dengan kebosanannya ditinggal suami. Elizabeth ini mencoba memuaskan hasrat seksualnya dengan menyiksa pelayan-pelayan muda. Hal ini ya dilakukannya karena terkena hasutan dari pelayannya yang bernama Dorothée Sanchez atau dipanggil Dorca. Dia ini ya dikenal masyarakat sebagai seorang wanita petani yang memiliki kekuatan sihir. Nah, diketahui juga bahwa Elizabeth Báthory ini memang mempunyai kelainan seksual di mana ia mencapai kepuasan saat menyakiti dan disakiti pasangannya. Ya, jadi makin sadis siksaannya, makin bertambah puas. Dan juga selain itu, semakin usianya bertambah, si Elizabeth ini berubah jadi narsis, Dia ini suka berjam-jam bercermin gitu, mengagumi kecantikannya. Dan dia ini juga memiliki kebiasaan mengganti busana 5 atau 6 kali dalam sehari. Ya, pokoknya dia ini terobsesi banget dengan kecantikannya, Nah, dia ini kan seorang bangsawan ya, otomatis banyak banget pelayannya dong. Nah, pelayannya ini yang suka ngelihat Elizabeth ini ngomong sendiri di depan cermin. Aduh, aku ini cantik sekali, nggak ada yang bisa nandingin aku. Kayak gitu, Nah, setelah berpuluh-puluh tahun, usianya ini kan makin tua. Ya, otomatis wajahnya ini kan makin keriput. Nah, karena si Elizabeth ini sering banget ngobrol-ngobrol sama si Dorca, pelayan yang ngasuh dia untuk melakukan hal menyimpang tadi, di situ dia kena hasutannya lagi. Kamu pengen cantik terus, awet muda, nggak keribut? Ada kok caranya, yaitu menumbalkan darah gadis perawan. Di situ ya Elizabeth ini cuma ngangguk-ngangguk doang, Ini beneran nggak sih? Nah, karena Elizabeth ini juga terpapar ajaran satanisme ya, Si Dorca ini menghasut Elizabeth untuk makin menekuni ajaran tersebut. Dari si Dorca inilah ya, si Elizabeth ini mulai belajar banyak cara atau ilmu tentang sihir atau satanis. Nah, setelah obrolan tersebut ya, pada suatu hari nih, ada seorang pelayan wanita yang sedang nyisir rambutnya si Elizabeth. Tiba-tiba dia ini nggak sengaja narik rambutnya Elizabeth kenceng banget. Di situ Elizabeth ini marah besar dan menampar gadis tersebut sampai berdarah. Nah, secara tidak sengaja darah yang bercucuran tadi mengenai telapak tangannya Elizabeth.
Saat itu Elizabeth ini tiba-tiba saja seolah-olah dapet wahyu gitu Rek, dan mempercayai bahwa darah gadis muda itu memancarkan cahaya kemudaan mereka. Karena sebelumnya udah diajarin si Dorca nih, dari situlah Elizabeth ini mulai mempercayai darah gadis muda bisa membuatnya cantik. Nah, dengan hasutannya si Dorca lagi nih, Elizabeth ini mulai melancarkan aksinya, Rek. Di situ dia ini menghabisi semua pelayan-pelayan muda yang ada di kastilnya. Nah, karena target korbannya ini mulai habis ya, si Elizabeth ini mulai berpikir, aduh nyari gadis di mana lagi nih? Pelayanku udah mulai pada habis semua nih. Nah, dengan kebuntuan itu ya, Rek, Elizabeth ini pun menemukan ide. Celing gitu. Apa idenya, Rek? Yaitu membuat lowongan kerja untuk menarik korbannya. Dan gimana idenya tersebut? Berjalan lancar? Berjalan lancar banget, Rek. Yalah, dia itu kan orang kaya, bangsawan, gampang banget untuk narik orang kayak gitu, Rek. Nah, setelah terpancing ya, Rek, dia itu langsung melakukan aksinya lagi. Selama melakukan aksinya ya, Rek, Elizabeth ini nggak dibantu Dorca aja. Ada 3 lagi pelayan kepercayaannya, yaitu Suster Ilona Jo, Johannes Utspari seorang pria, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula. Nah, bersama para krunya ini, Elizabeth mengubah istana Cat Stitch menjadi pusat penyiksaan dan Nah, setelah melakukan aksinya itu ya, Rek, barulah pada tahun 1604 suaminya ini meninggal dunia. Di situ dia tobat? Enggak, tambah parah, Rek. Justru part setelah suaminya Elizabeth Bathory ini meninggal, ini yang paling mengerikan. Elizabeth Bathory ini ya semakin liar tak terkendali, Rek. Ia membunuh dan menyiksa dalam skala lebih besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah suaminya meninggal, Elizabeth Bathory ini merasa lebih bebas melakukan kejahatan di istananya. Sebagai tiran yang merasa sangat berkuasa dan kebal hukum, Elizabeth Bathory ini melancarkan kebiadabannya pada kaum yang dianggap lemah dan rapuh. Elizabeth Bathory ini tidak sungkan-sungkan ya, Rek, menjahit mulut pekerja yang dianggap terlalu banyak bicara, memukuli mereka hingga berdarah jika berani melawan. Periode di mana Elizabeth Bathory ini melakukan kekejaman terbesarnya, yaitu pada masa ia ini menjalin cinta sesama jenis dengan Anna Darfula, yaitu salah satu pelayan kepercayaannya tadi, Rek. Berdasarkan gagasan Anna Darfula ya, Rek, Elizabeth Bathory ini memerintahkan pembuatan kandang besi yang disebut Iron Virgin untuk melengkapi koleksi peralatan menyiksanya. Iron Virgin ini ya, Rek, berbentuk seperti kandang besi dan dilengkapi dengan pisau dan tombak pendek. Pasangan ini ya, Rek, bersama-sama berpesta dengan cara yang sangat ekstrim, mengikat budak-budak dan para pekerja, menelanjangi dan menyiksa mereka dengan alat bantu tersebut. Dan selain karena hasrat seksualnya ya, Rek, Elizabeth Bathory ini juga semakin berambisi dengan kecantikannya. Gadis muda yang ia rekrut tadi, Rek, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka ini menetes habis ke dalam bak mandi. Dan dengan darah-darah gadis muda itu, Rek, Elizabeth ini berendam di dalamnya sambil menyaksikan korbannya ini sekarat meneteskan darah hingga meninggal dunia. Dan juga sesekali ya, Rek, Elizabeth ini meminum darah para gadis tersebut yang ia percaya membuatnya tambah cintulitil, cantik. Bayangin seberapa gilanya nih wanita, Rek. Nah, setelah bertahun-tahun melakukan kejahatannya, ya kurang lebih 25 tahun ya, Rek, Elizabeth Bathory akhirnya ditangkap. Nah, awalnya Elizabeth ini kan menargetkan gadis muda biasa ya. Namun karena kehabisan, Elizabeth ini mulai menghabisi nyawa para gadis bangsawan.
Nah, dari sinilah reaksi kejam Elizabeth ini terungkap karena nih ada satu korbannya ini berhasil kabur dan langsung mengadukannya ke pihak berwajib. Setelah memberikan kesaksian, pihak berwajib ini langsung yakin karena memang belakangan ini banyak gadis-gadis bangsawan yang tiba-tiba menghilang. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610 digeledah tuh kastil Elizabeth. Penggeledahan itu dipimpin oleh Lord Palatine Consugorgi Turzo. Ilat-ilat Jawa gampang belibet. Yes, pokoknya iku ya rek, tak tulis dek gini. Orang ini rek merupakan sepupunya si Elizabeth. Nah, setelah diperiksa kastilnya ya rek, disitulah ditemukan banyak mayat gadis-gadis yang bergelimpangan di sudut-sudut kastil. Mereka ini menemukan ada gadis-gadis yang masih tergantung dengan urat nadi yang mengeluarkan darah. Ada juga ya sebagian tergeletak di meja makan dan beberapa gadis juga ada yang ditemukan di dalam kurungan yang lagi nunggu giliran rek. Sementara itu ya rek juga ditemukan puluhan mayat yang sudah membusuk di bawah kastil. Dan setelah penggerebekan itu ya rek, selesailah sudah aksi Elizabeth Bathory. Dan akhirnya ya rek, Elizabeth ini didakwa sudah melakukan dengan korban sedikitnya 650 gadis muda. Dan gak cuma Elizabeth ya rek, pelayannya juga ditangkap yang bantu dia tadi tuh. Dan akhirnya pengadilan menetapkan Elizabeth dan kaki tangannya menjadi tersangka rek, di mana Dorca dan Jo dihukum siksa dan dibakar pada 2 Januari 1611. Sementara itu, kepala Johannes Uspari dipenggal, kemudian tubuhnya dibakar juga hingga lumat di samping kedua rekannya. Dan juga pada tanggal 24 Januari, Ersi Majorova juga dijatuhi hukuman mati. Jadi Ersi ini kaki tangan Elizabeth yang lain. Yang kala itu ia rekrut setelah Anna Darfula meninggal dunia. Nah, sedangkan Elizabeth Bathory tidak dihukum mati seperti kaki tangannya. Emosi nggak tuh? Melainkan hanya dikurung di dalam menara kastil Kestis yang dindingnya itu diisolasi dengan sangat rapat dan dipertebal dengan kuat, dan hanya menyisakan lubang kecil terbuka untuk mengirim makanan. Kenapa kayak gitu rek? Karena pada saat itu bangsawan terhormat sekelas keluarga Bathory ini tidak diizinkan secara hukum untuk ditangkap dan diadili. Coba kalian bayangin, ratusan nyawa melayang cuma dikurung doang dan tetap dikasih makan pula. Aduh, enak kali jadi orang kaya. Nah, 3 tahun kemudian Elizabeth Bathory ini ditemukan meninggal bunuh diri dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri. Wajahnya ini ditemukan tertelungkup di lantai di salah satu menara kastil Kestis pada tanggal 21 Agustus 1614. Dan setelah peristiwa kekejaman Elizabeth ini, selama berabad-abad nama Elizabeth Bathory ini dilarang disebut-sebut di dalam lingkungan masyarakat Hungaria. Dan sejarah mencatat dia adalah wanita berantai paling kejam di dunia. Nah, jadi kayak gitu rek ceritanya. Gimana nih menurut kalian kisah yang satu ini? Apakah ada orang yang lebih kejam daripada Elizabeth Bathory? Coba komen di bawah ya. Oke rek, sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tahu info dan cerita menarik di channel aku. Terima kasih rek. Hatur nuwun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!